Pasukan NATO dan Uni Eropa mulai berdatangan ke Greenland seiring kian panasnya tensi pencaplokan oleh Amerika Serikat terhadap wilayah ini. Gedung Putih pada Kamis 15 Januari 2026 menegaskan bahwa pengerahan pasukan itu tak akan menggoyahkan rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil alih pulau Arktik itu dari Denmark. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan, penempatan personel militer Eropa tidak mengubah arah kebijakan Washington. Menurut dia, Presiden Trump tetap berpegang pada tujuannya mengakuisisi Greenland karena dianggap strategis bagi kepentingan keamanan nasional AS. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan tibanya personel militer Eropa di Greenland, menyusul gagalnya pertemuan antara pejabat AS, Denmark, dan Greenland di Washington. To your first question on Greenland, I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. To your second question, I mean, anyone in their right mind with common sense who's speaking honestly and candidly will say that men cannot get pregnant. And I think I can attest to that myself. So thank you all very much. Sebelumnya, pertemuan tersebut dilaporkan tidak menghasilkan kesepakatan terkait masa depan pulau kaya mineral itu. Sejumlah negara NATO Eropa, termasuk Perancis, Swedia, Jerman, dan Norwegia, mengumumkan pengerahan pasukan sebagai bagian dari misi pengintaian dan latihan militer di Nuuk. Jerman menyebut, misi di jantung ibu kota Greenland itu bertujuan menjajaki opsi pengamanan kawasan Arktik dari potensi ancaman Rusia dan Cina. Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan akan memperkuat kehadiran militer Perancis dengan mengirim pasukan darat, udara, dan laut. Pada Kamis, Macron juga mengumumkan tim pertama dari pasukannya telah tiba di Greenland. Wakil Perdana Menteri Greenland, Mute Iget, juga memperkirakan peningkatan aktivitas militer NATO di wilayah tersebut dalam beberapa hari ke depan. Sementara itu, Belanda dan Estonia menyatakan siap bergabung dalam latihan militer tersebut. Menteri Luar Negeri Belanda, Ruben Brekelmans, mengatakan pengiriman pasukan itu sebagai sinyal adanya masalah keamanan di Greenland, wilayah yang memiliki kepentingan strategis bagi semua sekutu NATO. Namun, AS menilai langkah tersebut tidak menjadi faktor penentu dalam kebijakan Trump terhadap Greenland. Presiden Trump sebelumnya berulang kali menegaskan niatnya untuk mengambil alih Greenland dengan alasan wilayah tersebut memiliki nilai keamanan strategis yang sangat penting bagi keamanan Amerika Serikat di kawasan Arktik. Trump pun menilai Denmark tidak punya kemampuan memadai untuk menjaga Greenland dari kemungkinan ancaman Rusia dan Cina. Pernyataan ini Trump lontarkan di Gedung Putih pada Rabu 14 Januari 2026. Presiden AS itu menyatakan tidak akan mengungkap langkah apa yang akan diambilnya, tetapi menekankan bahwa AS memiliki banyak opsi untuk mencegah Greenland jatuh ke tangan pihak lain. Well, I wouldn't be telling you what I'm willing to do, certainly. I'm not going to give up options, but it's very important. Greenland is very important for the national security, including of Denmark. And the problem is there's not a thing that Denmark can do about it if Russia or China wants to occupy Greenland. But there's everything we can do. You found that out last week with Venezuela. There's everything we can do about things such as that. Not going to happen. We're not, I can't rely on Denmark being able to fend themselves off. They were talking about they put an extra dog, and they were serious about this. They put an extra dog sled there last month. They added a second dog sled. That's not going to do the trick.